Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu, ini bapak-bapaknya mana ya? Bapak-bapak, halo, Pak Reri. Sekali lagi, selamat pagi. Ada dua orang yang tidak menjawab. Kenapa kok diem saja? Berarti ada dua sebab. Yang pertama sedang lapar. Yang kedua telinganya nggak dengar. Nah, hari ini kita memperingati Hari Pendengaran Sedunia, World Hearing Day. Tujuannya apa? Tadi Pak Dr. Fahmi Novel, spesialis THT, sedikit sudah menyinggung. Ya, tujuannya supaya orang-orang di dunia, lebih khusus di Indonesia, tahun 2030 sudah tidak lagi ada yang tidak dengar. Maka saya hari ini kepengen nguji yang di tempat ini, siapa yang punya problem pendengaran. Sekali lagi saya pelan-pelan. Selamat pagi. Wah, kalau yang kelompok ini kayaknya suaranya luar biasa. Wah, ini. Karena suaranya cantas luar biasa, maka nanti pulang dari sini beli bakso. Enggak, berempat itu beli bakso. Wah. Ya. Saya mau uji pendengarannya dulu. Ada lagi uji pendengarannya ya. Yang dari tadi pelongo-pelongo mungkin nggak dengar. Yang tadi diam saja, mohon maaf. Dibersihkan telinganya. Nanti minta tolong sama Pak Dokter. Di sini ada Bapak dan Ibu dokter spesialis THT. Sudah dikenalkan belum? Nah, tadi yang saya sendirian, nggak boleh sendirian, saya harus temenin. Dokter Fahmi Novel, SPTHT, yang tadi saya sampaikan. Ini Dokter Heri Puryanto, SPTHT KL. Ini dua-duanya pakai KL. Dokter Berbeti, SPTHT. Nah, karena saya bagi-bagi ini. Hari ini teman-teman yang tergabung dalam perhimpunan dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, dan kepala leher. Wah, siapa yang nggak punya kepala leher, tunjuk jari. Yang tidak punya kepala leher, saya kasih gimmick. Nah, coba ada nggak? Kok nggak ada ya? Yang tidak punya kepala leher, mau saya kasih uang 500.000. Tunjuk jari. Kok nggak ada? Aduh, berarti semuanya punya kepala leher. Aduh, ya alhamdulillah. Kalau begitu hadir ke sini tidak ketinggalan, kepala lehernya di bawah. Terima kasih. Nah, kalau begitu yang tenang dapat hadiah. Ya malah ngalamun gimana sih? Jangan Bu. Kalau ini berarti yang punya tangan. Saya mau cari yang kepala lehernya kelihatan. Nah, jangan dibuka-buka Bu. Kalau kelompok yang sudah beli bakso sudah buka belum? Itu semuanya hari ini teman-teman saya yang luar biasa ingin memberikan kontribusi pada Bapak Ibu sekalian ilmunya dalam acara yang ada di tempat ini. Semoga nanti semuanya mulai lebih paham
bahwa satu dari belakang dulu, semua punya kepala, leher, semua punya telinga. Ada yang nggak punya telinga? Coba siapa yang nggak dengar ngacung? Ya berarti denger ngacung. Ibu-ibu, oh gitu bu. Aduh. Oh, ya bu. Ya, tuh kayak ibu itu tadi bu, namanya siapa bu? Bu Yayu. Siapa yang tidak dengar kok ngacung loh ibu? Hah? Berarti ini kalau biasa, siapa yang belum dapat beras? Saya gitu. Siapa yang belum dapat? Saya. Jadi selalu dapat ya bu. Ya. Hari ini Bu saya bersama-sama kita di tempat ini untuk lebih mengakrabkan betapa pentingnya pendengaran bagi kita, sehingga nanti tidak ada lagi orang yang tidak bisa mendengar secara baik, karena semua informasi itu selalu disampaikan seperti sekarang ini dengan menggunakan pendengaran masing-masing. Nah, nanti apa saja yang akan dilakukan Rumah Sakit Kadina hari ini bersama dengan teman-teman sponsor, ada Perhati Kepala Leher, kemudian dari teman-teman Prodia, Entasol, PKRS RSD Kadina. Siapa ketuanya? Ibu Jari ketuanya. Nah, Dr. Nurbeti SPTHTKL ini juga ketua promosi kesehatan rumah sakit, dan Rumah Sakit Kadina juga menjadi bagian daripada bagaimana mengedukasi seluruh masyarakat yang ada untuk memahami tentang arti penting kesehatan. Tema kita hari ini adalah tentang pendengaran, sehingga dokter-dokter teman-teman dari spesialis THT yang nanti akan hadir. Loh, kayaknya saya kenal yang pakai baju oranye kok minta-minta kayak ini. Loh, semuanya siap ya? Semuanya siap. Siap gak? Siap. Siap gak? Siap gak? Kalau begitu semuanya siap. Loh, semuanya siap kok. Loh, saya tadi bilang apa? Semuanya. Makanya sekarang hari ini topiknya adalah pendengaran. Walaupun di sini ada hadir juga dokter mata. Nah, saya ada dokter mata, saya tadi mana? Dokter Nah, dokter Risma. Dokter spesialis mata. Nah, nanti ini ada satunya ahli tentang pendengaran, satunya ahli tentang penglihatan. Jadi saya gunakan dua-duanya ya. Kalau yang pertama tadi berarti siapa yang tidak mendengar hanya melihat, maka nanti dua-duanya. Ya, siap? Sini siap? Berarti yang digunakan adalah telinganya. Gimana sih? Kan saya sudah bilang yang digunakan telinganya. Nah, sekarang selain telinga juga penting adalah mata. Triusi juga dok. Ada? Triusi paru juga. Oh iya, ada lagi. Nah, kalau ibu-ibu kesini, hadir ke sini, ibu kalau hadir ke sini bernapas apa tidak? Kalau bernapas pakainya apa? Paru-paru. Siapa yang tidak punya paru-paru? Kok saya nggak punya paru-paru, nggak sampai sini. Semuanya pasti punya. Bisa dilihat apa tidak? Tidak bisa. Siapa yang paru-parunya kelihatan? Yang paru-parunya kelihatan adalah tukang jualan daging sapi, jualannya paru, parunya kelihatan. Betul? Betul? Ya wes ya. Nah, nih saya kenalkan lagi nih. Wah, ini. Nah, ini adalah gambaran paru-paru yang sehat. Loh, bukan.
Dokter Yuswi Ridoka, spesialis paru. Nah, kenapa pengen lihat habis ini ibu-ibu, bapak ibu senam semangat. Yang napasnya bagus, paru-parunya sehat, biasanya semangat. Betul? Tapi kalau orangnya paru-parunya sehat, diajak instruktur untuk senam, itu 3 komponen ini jalan semua. Kalau instruktur yang ngajari, orangnya nggak dengar, musiknya mulai, dia bingung, diam aja. Berarti telinganya main. Yang kedua, instrukturnya lihat begini, dia nggak bisa lihat, maka dia tidak bisa ngikutin geraknya. Dokter mata nanti akan ngecek. Nah, kalau saya panggil-panggil, ibu-ibu kita mulai nggak dengar, nanti yang ngurusi beliau bertiga. Jadi komplit ya. Nah, karena hari ini kita mau ke senam. Ya. Jangan semua. Nanti ada jatah yang akan dibagikan oleh Dokter Yuswi karena mau lihat sehatnya paru-paru ibu. Mau lihat pendengaran ibu-ibu, ikuti irama lagunya bagus apa tidak, Pak Fahmi, Pak Heri, Bu Betty. Tapi juga ada yang mau dilihat siapa yang paling semangat, nanti akan dilihat oleh dokter matanya, Dokter Ismail. Komplit ya. Oke, berarti disisakan aja ini, jangan dihabisin. Ya. Nah, di Rumah Sakit Kadina hari ini bersama ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan lagi dengan acara berikutnya. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang mendukung acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Penurunan pendengaran. Nah, itu sebaiknya kalau yang sudah merasa kurang pendengaran atau ada yang bilang kok pendengarannya berkurang, dipanggil nggak nyaut atau komunikasinya susah, itu bisa konsultasi ke dokter THT. Karena nanti kalau dibiarin tambah lama tambah berat, tambah berat, nanti komunikasinya tambah berkurang lagi. Ya. Nah, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang bekerja di tempat yang bising, ini saya sarankan harus memakai earplug atau earmuff. Earplug itu yang masuk ke dalam, earmuff itu yang seperti Walkman itu ya. Itu penting sekali. Lalu hati-hati kalau pada usia muda penggunaan earphone ya, penggunaan headset itu hati-hati. Jadi kalau volumenya terlalu keras dalam waktu 1 jam, 2 jam, itu sudah bisa mengganggu saraf telinga. Ya, jadi hati-hati sekali karena pendengaran itu adalah investasi kita. Begitu pendengaran berkurang, kita nanti untuk komunikasi nggak bisa, untuk bekerja juga berkurang. Ya, untuk komunikasi, untuk bekerja itu nggak enak. Apalagi yang berhubungan dengan komunikasi dengan orang-orang ya, umpamanya teller atau pegawai bank, pegawai yang berhubungan dengan pelayanan. Ya, nanti kita bisa konsultasi kalau ada yang kurang ada masalah telinga. Habis sesudah sesi ini kita bisa konsultasi. Ya. Mungkin dari saya sekian, ya, dari saya sekian yang untuk pendengaran tuli akibat bising dan tuli saraf. Jadi yang dianjurkan oleh WHO itu kita hanya boleh mendengar suara dengan kekerasan maksimal 85 desibel. Ya, kalau pemotong-pemotong alat, pemotong keramik, pemotong kayu itu sudah lebih dari 85 desibel. Kerja-kerja di pabrik yang dengan suara keras itu sudah lebih dari 85 desibel sampai 100 desibel. Itu tidak aman untuk telinga. Makanya harus pakai alat bantu pekerjaan ya. Mungkin dari saya sekian, nanti selanjutnya diteruskan oleh teman saya dengan masalah yang lain lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah seru sekali ya dari masukan atau sambutan dari Pak PLT Direktur sekaligus Sekda Kota Tegal. Beliau Dr. Gigi Agus. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba mengenalkan atau mungkin lebih tepatnya itu membuat ibu-ibu itu sadar akan kebersihan telinga. Telinga itu ibu punya kemampuan pendengaran. Pendengaran itu terganggu kalau ada
jeliwatu. Jeliwatu itu bahasa kita ya Bu ya. Kalau bahasa kedokteran itu serumen. Nah, biasanya kalau ada serumen atau kotoran alias jeliwatu, keluhan kita itu biasanya apa Bu? Penurunan pendengaran. Penurunan pendengaran, bisa berdenging, bisa gatel, dan sebagainya. Kemudian setelah gejala itu ada muncul, biasanya ibu, bapak, mungkin ada bapak-bapak juga ya, atau adik-adik sekalian ya. Kalau dia rasa seperti itu, jangan terpancing untuk korek-korek. Kalau korek-korek, timbulnya apa? Yang pertama, luka, ya, karena terlalu dalam bisa masuk ke gendang, bolong gendangnya. Dan terlalu murah biasanya, kata batkan yang paling murah itu biasanya apa? Ketinggalan. Jadi macam-macam itu. Hati-hati, kalau bisa, kalau memang memungkinkan ada rasa nggak enak di telinga, jangan korek-korek sendiri, minta tolong diperiksakan oleh pasangannya, anaknya, bapaknya atau ibunya. Coba dicek, kelihatan kok. Kalau itu ada hitam atau coklat, mendingan langsung dibawa ke THT, ya. THT Cardina itu paling lengkap, di mana di sana itu ada dokter THT 3. Pemeriksaan juga lengkap. Apabila itu ternyata bukan kotoran, bisa diteruskan pemeriksaan pendengaran. Di sana juga ada, ya. Jadi gejala yang tadi disampaikan jangan sampai dilupakan ya. Kita nggak boleh korek-korek intinya gitu. Kalau sudah terjadi kotoran, kemudian kita harus bawa ke dokter THT, ternyata itu kotoran. Nah, itu nanti tinggal nanti Bapak Ibu sendiri milih mau langsung dibersihkan langsung atau ditetes dulu, ya. Kalau ketahanan sakitnya itu bagus, bisa langsung diambil langsung. Tapi kalau memang ambang nyerinya tinggi, mendingan ditetes dulu. Nanti 3 hari atau 1 minggu kemudian kontrol, kita bersihkan. Itu yang paling tepat. Ya, itu ya Ibu. Mohon maaf ini mungkin ada. Ya. Ya, lanjut. Untuk kotoran telinga atau jeliwatu alias serumen, mungkin itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan tentang serumen, monggo nanti disampaikan saat talk ini selesai. Yang kedua, penyakit yang lain yaitu infeksi telinga tengah. Nah, ini ibu-ibu biasanya bingung kalau anaknya. Biasanya ini diderita oleh anak-anak, infeksi telinga. Oh iya Bu, oke, terima kasih Bu. Ya, ini tes kuping Ibu, tes kuping. Ya, nanti sesi tanya jawab. Nanti kalau sudah selesai tos semua ya Ibu ya. Ya, oke. Selanjutnya penyakit selanjutnya itu infeksi telinga tengah. Ini biasanya diderita sama anak-anak. Jadi kalau anak ibu, anak kecil ya, biasanya di bawah 2 tahunan lah. Kalau ada nyeri telinga, jangan langsung ditetes, itu salah sekali. Jadi nyeri telinga itu macam-macam penyebabnya. Kalau pada anak-anak itu ada batuk pilek, biasanya kemungkinan ke arah infeksi telinga tengah. Nah, infeksi telinga tengah ini harus dipisah langsung, nggak bisa diobatin, apalagi ditetes. Minimal kalau ibu punya obat anti nyeri, silakan diminumkan paracetamol atau ibuprofen. Untuk anak-anak jangan ya, misalnya anak ke atas lah, mungkin 5 tahun boleh lah. Kalau 2 tahun ke bawah jangan dulu. Paling ke paracetamol yang itu paling aman. Kalau nyeri telinga, diminumin dulu aja obat nyeri telinga, kemudian dibawakan ke dokter THT. Kalau nggak ada dokter THT, dokter umum nggak apa-apa, silakan. Nanti kita periksa, ternyata gendangnya itu merah. Nah, itu awal mula terjadinya gendang yang bolong, ya ibu bapak ya. Jadi kalau ada infeksi telinga tengah kemudian tidak diobatin, pecah, nah itu keluar cairan, itu namanya bolong. Kalau tidak diobatin namanya apa Bu? Congek kopok. Nah itu dia pentingnya ya, congek kopok itu pasti ya, bukan kop. Ya, itu kalau nanti udah dibawa ke dokter THT, biasanya kita obatin, kemudian kita sampaikan edukasi ya Ibu. Biasanya kalau sudah keluar cairan, nggak boleh keluar kemasukan air, misalnya mandi nggak boleh kena air telinganya, kemudian hindari makan minum yang bikin batuk dan pilek. Nanti sama dokter THT biasanya disedot cairannya, kemudian diobatin. Selanjutnya nanti disuruh kontrol. Itu aja untuk infeksi telinga. Sekiranya nanti ada
pertanyaan tentang kotoran dan infeksi telinga tengah nanti bisa disampaikan saat sesi diskusi ini, sesi talk ini selesai. Selanjutnya penyakit selanjutnya untuk THT dibawakan oleh Dr. Betty SPTHT KF. Terima kasih Ibu, mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih satu lagi ya kita untuk acara World Hearing Day. Ini kali ini saya mau membawakan tentang gangguan pendengaran pada lansia dan pada anak ya. Sini rata-rata umurnya berapa ya? Sakit ya, sakit menjelang ke 60 ya. Jadi waspada, gangguan pendengaran pada usia lanjut itu nyata ada ya. Itu biasanya kita mendapati pada umur sekitar 60 tahun sampai 75 tahun itu udah ada. Gangguannya bertahap, memang nggak kelihatan, nggak dirasa gitu. Tiba-tiba udah dap aja nggak denger. Anak kecil panggil ibunya nggak bisa, ngomong juga nggak bisa interaksi. Ada suara TV atau radio itu harus pakai kenceng. Ada yang di suara-suara kayak gini di keramaian nggak bisa dengar. Itu gejala-gejalanya salah satunya ya. Itu mau nggak mau harus diperiksa ke THT karena itu akan mengganggu kualitas hidup pasien ya. Nanti mereka nggak bisa berinteraksi, mau minta apa sesuatu nggak bisa. Jadi orang ngomong apa, bakso bilangnya makso atau apa gitu, nggak dengar. Jadi ada salah persepsi. Jadi kita ngomong apa, bata salah tangkap ya. Itu akhirnya akan menjadikan suatu depresi pada anak ya, pada orang lansia. Depresi itu nanti dia akan menarik diri dari lingkungan, dia nggak mau bersosialisasi dengan teman-temannya. Itu salah satunya itu yang sangat mengganggu kualitas hidup dari pasien lansia ya. Jadi solusinya adalah alat bantu dengar. Jangan salah, alat bantu dengar itu sungguh-sungguh sangat membantu pasien-pasien dengan gangguan pendengaran. Nggak apa-apa, itu alat sekarang udah modern, bagus. Ada yang nggak kelihatan dari luar ya. Kemudian sekarang pada gangguan anak. Gangguan anak pada bayi itu terutama jarang kita lihat ya. Kalau bayi kadang-kadang datang pasien ke bawah ke dokter THT, keluhannya apa? Keluhannya itu terlambat bicara. Wah, anak umur 3 tahun belum bisa ngomong gitu ya. Itu kita harus waspada. Kita waspada gangguan pendengaran. Satu, pada anak umur setahun dia belum bisa ngomong baba bibi atau tata titi yang ngomong nggak jelas itu kita harus waspada. Umur 1,5 tahun dia belum bisa mengucapkan satu kata. Umur 2 tahun dia belum bisa ada kosakata yang jelas 10 kata ya. Umur 3 tahun itu lebih nggak jelas, itu dia nggak bisa merangkai 1 atau 2 kata itu. Jadi kita harus waspada untuk gangguan pada lansia sama pada bayi. Bayi bisa dilakukan screening umur 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan harus dilakukan intervensi dengan cara kalau ada gangguan pendengaran yaitu dengan pemakaian alat bantu dengar ya. Itu aja saya sampaikan untuk materi tentang gangguan pendengaran pada lansia dan pada anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk kita lihat kegiatan konsultasi kesehatan dan pemeriksaan pasien bersama dokter spesialis dari RSUD Kardina Kota Tegal. Ya, jadi silakan yang mau pemeriksaan silakan bisa langsung menuju